王珠，终究躲不过破碎之劫。离家以后要好好。人规矩自己恶人祸影，自己看看，小镇就快要崩塌。想练拳保命，但自认不全。第二层，雾胎气沉丹田，不动如山，一胚镜。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa kita bakal melanjutkan Lord siapa nih ya? Lord Ping An yang sangat kasihan sekali hidupnya. Hidup sebatang kara, tetapi tenang guys, semua bakal berubah pada waktunya. Tenang aja ya. Nah di part kemarin kita semua sudah melihat Ping An asik menangkap ikan. Sebenarnya dia udah dipantau oleh Guru Cincun. Dan sang guru membawakan seorang jiwa pedang gitu guys. Di sini Mimin gak tahu jiwa pedang seperti apa, tetapi pasti kalau berasal dari zaman kuno. Nah, apakah Ping An nanti bakal jadi penerusnya ataukah tidak? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Gak lama dari itu muncullah Xian Yang yang mengisingi Ping An. Nah, si Xian Yang diperintahkan oleh gurunya yaitu Master Wang agar jangan pernah melewati jembatan itu dari bawah guys. Kalau dia melewatinya pasti akan dihukum. Karena di sana ada suatu misteri yang belum boleh diungkapkan. Dia dan Ping An mencoba mengintip kejauhan. Ternyata di sana sudah ada Cixin dan Song Changqing. Di sini Cixin bersujud memberikan hormat kepada jembatan itu. Nah sebenarnya di bawah jembatan itu ada suatu harta yang sakral gitu guys. Lebih tepatnya di bawah jembatan itu ada semacam pedang yang disebut juga sebagai pedang kuno. Di desa ini katanya mau banjir setinggi apapun, airnya nggak bakal pernah bisa melewati pedang itu. Katanya sih pedang kuno ini jugalah yang digunakan oleh orang suci untuk mencegah energi naga menyebar terlalu cepat. Inilah alasan kenapa kota kecil ini bisa menciptakan peluang selama 3000 tahun tanpa henti. Karena energi naga secara perlahan itu disebar ke seluruh penjuru. Sebenarnya perang besar 3000 tahun yang lalu itu menjatuhkan banyak sekali korban jiwa guys. Berbagai murid dan guru dari semua sekte itu gugur dalam perang melawan naga sejati. Tapi guys, naga sejati memang bisa mati, cuman dia meninggalkan mutiara naga yang disebut juga sebagai mutiara raja, yang dimana mutiara itu bisa bertahan selama ribuan tahun. Dan setelah Cixin pikir-pikir, jangan-jangan mutiara naga itu yang dipegang oleh Cekui saat pertama kali mereka berdua bertemu guys. Wadidaw. Sudah jelas kalau Cekui memang benar adalah naga sejati yang selanjutnya. Nah, satu hal lagi yang Mimin curiga adalah pedang yang tergantung di bawah jembatan itu. Wang Zhu. Yang kemarin kita lihat ketika si Guru Cincun memantau si Ping An guys. Dimana muncul sosok jiwa pedang itu kan. Nah Mimin curiganya roh jiwa itulah yang berasal dari pedang kuno ini. Selain itu si Master Changqing memberikan sebuah nasihat kepada Cixin agar berhati-hati kepada satu daerah atau satu orang. Disebut juga sebagai daerah Master Harimau. Nah katanya Changqing sudah berpuluh-puluh tahun memperluas kekuasaan mereka sampai ribuan kota. Tapi ada satu kota yang tidak bisa dia kuasai, yaitu kota ini guys. Tentu saja, karena di sini ada Guru Cincun beserta beberapa kekuatan tersembunyi lainnya. Nah Mimin kepo nih, selain Guru Cincun, kira-kira ada apa lagi ya? 国师秀虎皆为风生水起，现在的真实身份和象征意义。 Sementara itu ada salah satu pengawal yang melaporkan kepada tuan besarnya yang bernama Cui Gu. Nah si pengawal mengatakan kalau Qi Jingchun itu masih belum mau pergi. Sepertinya dia adalah salah satu orang yang dianggap berbahaya oleh Master Changqing. Dan ada kemungkinan dia memiliki niat untuk mencuri harta-harta di kota ini guys. 离珠洞天，看他在即。宋长敬已见过宋继兴。 Di sisi lain, sang anak yang bernama Ruan Qing itu bertanya kepada ayahnya yang bernama Master Ruan.
Ini gurunya si Xian Yang ya. Kenapa si Master Wang tidak menerima Ping An sebagai murid? Sang ayah beralasan kalau Ping An itu memiliki pondasi tubuh yang kurang bagus. Jadi kalau diajarin juga sia-sia saja. Yang ternyata guys, anaknya si Ruan Qing ini merupakan wanita yang kemarin Ping An temui ketika dia menangkap ikan. Dan yang lagi mereka makan ini sebenarnya adalah ikan pemberian dari si Ping An. Hehe. Di sini sang ayah yang mengetahuinya pun langsung menyuruh Ruan Qing untuk menjauhi Ping An di masa depan. Tapi perkata sang ayah yang mengatai anaknya gendut, auto membuat Ruan Qing bersedih guys. Hehe, lucu sekali bukan? 你私下里跟他认识了？吃吧吃吧。哎呀！ Sementara itu, Ping An yang sudah pulang tiba-tiba dipentalkan oleh serangannya Ning Yao. Jadi di sini Yao sedang latihan, dia menyuruh Ping An untuk mempelajari sebuah teknik dari sebuah buku yang bisa memperkuat badannya. Buat kayak lupa buku itu merupakan pemberian Ku Chan sebelum mereka berpisah guys. Oh wala, pantesan aja berisikan ten yang kuat. 你就练这个吧，怎么说也能强身。 Sementara itu, muncul juga beberapa orang kuat yang mengepung setiap sudut kota. Mereka ini berasal dari berbagai sekte yang berbeda-beda. Tampaknya kuat-kuat nih. Tapi entah apa yang bakal mereka lakukan, yang pasti langit di sana itu sudah mulai hancur. Yang berarti hukuman surgawi atau aturan surgawi yang menekan kultivasi dari setiap praktisi yang datang, itu juga bakalan hancur guys. Nah, Mimin curiganya, mereka orang-orang kuat ini menunggu momen seperti ini supaya bisa mencuri harta-harta dan peluang yang ada di kota ini. Perlahan langit juga sudah mau hancur, Cekui mempersiapkan rencananya. Salah satu praktisi pedang menggunakan hartanya dari atas gedung, memanggil sosok harimau hitam raksasa yang mencuri sebuah harta. Sementara biksu kuat menggunakan kekuatannya untuk mencuri harta yang ada di dalam sumur kota guys. Ini keren sekali. Semacam harta pagoda suci gitu. Mereka datang-datang ngerampok harta yang tersembunyi. Sedikit info, mereka berasal dari 3 ajaran yang berbeda-beda dan memang memiliki tujuan untuk mencuri harta ya guys. Di sisi lain, praktisi dari sekte Shen Yi juga menggunakan kekuatan mereka untuk mencuri harta yang ada di danau. Wah, ini bencana nih. Kira-kira apakah reaksi dari guru Jing Chun nanti ya? Kalian tunggu saja. 终究躲不过破碎之前。连招呼都不打吗？贺师姐， Sementara Cekui yang mengoceh di depan pohon belalang. Dia sebenarnya datang ke sini untuk meminta daun-daun belalang gitu guys. Jadi kalau seingat Mimin, daun belalang itu berisikan energi keajaiban dan beberapa misteri lainnya yang pasti Cekui tidak terima atas apa yang semua sudah terjadi. Esensi naga sejati yang 3000 tahun lebih sudah memberikan peluang kepada setiap keturunan yang ada di kota ini. Tapi sama sekali dia tidak mendapatkan balasan apapun. Yang pada intinya guys, semua keturunan dari kota ini menjadi orang-orang hebat di luar sana. Itu semua dikarenakan peluang dari esensi naga sejati yang terkubur di bawah kota ini. Ya, secara tidak langsung sebenarnya itu miliknya si Cekui. Jadi Cekui meminta balasan. Guru Jing Chun memantau dari jauh, dia cuma mengatakan agar tetap aman setelah dia meninggalkan kota ini. 人规矩自己恶人祸影，自己看看，小镇就快要崩塌。 Sementara itu, Ping An yang seharian menunggu Ning Yao. Dia sudah membuat Ning Yao mengambek guys. Ning Yao pengen agar Ping An mempelajari teknik yang ada di buku itu. Jadi dia bisa selamat di dunia luar nanti. Nah, si Ning Yao itu tadi ngambek karena si Ping An sempat menolak untuk mempelajari teknik dan rana guys. 让人练拳保命，但自认不全。 Tapi karena si Ping An sudah setuju, disinilah Ning Yao mengajari dia cara membaca buku itu. Ingat ya guys, si Ping An kan gak bisa baca. Hehe. Kalau dilihat sih, teknik yang terdapat dari buku ini sangatlah kuat-kuat. Tetapi tetap saja bergantung kepada rana seseorang.
Yang pasti di dalam buku itu ada banyak bagian tingkatan. Lapisan pertama adalah alam janin. Nah, di sini Ling Yao menjelaskan setiap nama ranah dan tingkatannya. Di sini Mimi sebutkan secara perlahan dimulai dari 9 ya guys. Total ada 9 ranah. Tingkat 9 yang paling kuat namanya adalah puncak gunung. Itulah yang paling kuat. Yang ke-8 alam kenaikan. 第8层羽化境， Yang ke-7 alam tubuh emas. Yang ke-6 adalah hutan. Sementara yang ke-5 adalah Xiongpo. Yang ke-4 adalah alam jiwa pahlawan. Sementara yang ke-3 adalah air perak. Dan yang kedua adalah ranah jaringan kayu. Sementara yang pertama yang benar-benar awal diperkenalkan apa itu Qi dan formasi pondasi dan lain-lainnya bernama alam janin. Nah, itulah langkah awal buat Ping An menjadi seorang praktisi. 第2层木胎启程丹田，不动如山。 Intinya semua ranah ini harus Ping An capai nanti. Nanti perlahan juga akan menjelaskan di setiap episode guys, setelah Ping An menerobos. Sementara itu, Guru Qing Chun sudah mendapatkan laporan kalau ketiga harta suci dunia itu sudah dirampas. Jadi sepertinya kehancuran dari kota ini sudah semakin dekat. Tersisa beberapa hari lagi. Yes, kalian lihat saja langitnya guys, itu sudah mulai retak. Kira-kira apa yang bakal Guru Qing Chun lakukan ya guys? Dia terus bergumam dan bingung akan keputusan yang harus dia ambil. Tetapi di satu sisi, dia juga terus memantau Ping An dari kejauhan. Nah, di sini Mimin curiganya adalah orang yang dia percaya untuk diwarisi kekuatan dan menciptakan kedamaian untuk kota di sini adalah Chen Ping An. Karena dia itu sempat mengatakan ini semua masih terlalu berat untuk dilalui dan dipikul oleh seorang anak kecil. Nah, kata-kata anak itu Mimin curiga sebagai Ping An. Sementara Ping An yang masih lemah, bahkan ranah pertama pun belum dia capai. Tetapi melihat semangat Ping An yang berlatih, sang Guru Qing Chun merasa ada harapan dan dia tersenyum lebar. Apakah Ping An benar bakal menjadi penerus dari kekuatan Guru Qing Chun? Tetapi ada satu hal yang unik. Guru Qing Chun membuat sebuah tanda yang bertuliskan segel Chen Shi, yang memiliki arti sebagai segel Chen ke-11. Ini misteri baru lagi nih. Pasti kalian semua bingung kan apa maksudnya? Sabar ya guys, semua bakal terungkap nanti di episode selanjutnya. Karena di situ jugalah kita bakal melihat bakat dari Ping An yang mulai dilatih dan mulai diperkuat. Karena pelatihan dirinya itu sudah dimulai oleh Ning Yao. Sebenarnya dimulainya dari episode ini sih, tetapi nampak lebih kuatnya itu dimulai dari episode selanjutnya. Hehe. Ini bakal seru ya guys. Yang pasti next episode juga bakal ada pertarungan. So kalian tunggu saja. Kita update untuk part 9 Qian Lai atau Sword of Coming. Yes, di minggu depan. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kubi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.